Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Nah, kalau kita perhatikan untuk Euro USD memang secara tren di daily ya, secara tren daily-nya ini udah berubah. Dia sudah breakout dari trendline dan dia juga sudah breakout dari struktur harganya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dia breakout. Nah, ini dia breakout dari struktur harganya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah perubahan dari si harga si Euro USD ini secara daily-nya. Nah, kalau kita lihat lagi, memang untuk daily ini dia itu ada trendline juga ya. Trendline-nya ini mengerucut ya, dia juga 1, 2, 3. Nah, ini kalau kita perhatikan memang potensi dia itu untuk naik lagi ke atas karena dia udah membuat higher low yang baru ya, lower height yang baru kalau kita lihat sini. Dia bukan membuat lower low lagi. Nah, kemudian kalau kita lagi memang target dia nanti pada saat dia pullback dari sini memang dia harus break dari sini dulu nih di 86 86 di 86 ya. Kemudian dia baru naik lagi nanti ke sini ya ke harga 2000 ke sini 2000 karena di 2000 ini kalau kita perhatikan juga ada SNR-nya di sini ya di 2000 di pas area ini di tanggal 12 September 2022. Kemudian nanti ada lagi di harga SNR itu level harga 33.656. Nah, ini target dari kenaikan dia untuk hari Senin sama Selasa nanti atau minggu depan. Kemudian kalau dia misalkan dia break lagi, minimal kita harus perhatikan adalah si daily low yang ada di sini. Ini kan kita pakai time frame daily dulu ya. Nah, dari low ini harus kita perhatikan karena kalau dia break dari low yang ini atau dari 97.511, maka target penurunan dia itu akan lanjut ke sini lagi ke 95.667. Itu yang kita perhatikan. Tapi selama dia tidak break dari daily low ini atau ini support pentingnya dia ya, kita bisa bilang sebagai support penting karena ini adalah low-nya dia, maka harganya itu akan terus naik. Dia akan membuat struktur harga naik lagi karena kan ini yang pertama itu ada ini ada yang namanya higher height pertama, ini higher height. Kemudian nanti dia buat higher height lagi yang kedua itu kemungkinan ada di sini atau di sini. Jadi memang tinggal kita ikutin nanti si market ini mau kemana. Tapi kalau kita lihat memang secara struktur harga sama secara tren itu sudah berubah di daily-nya dia. Kemudian kalau untuk DXY sendiri memang di sini ada beberapa pola penurunan. Ya walaupun dia belum break dari si trendline daily-nya ini, tapi kalau kita perhatikan yang pertama ada evening star, sini ada evening star, sini ada bearish engulfing terbentuk ya barusan ini penutupan kemarin. Dia membentuk bearish engulfing, kemudian sini juga ada bearish engulfing cuma kecil ya di sini ya. Jadi memang secara pergerakan di sini adalah dia lebih condong untuk melakukan penurunan gitu. Nah memang kalau untuk DXY sendiri dia minimal yang harus kita perhatikan adalah resisten di harga 113.072 karena ini adalah daily height-nya dia yang kemarin. Artinya kalau dia break dari daily height ini maka dia akan membuat struktur harga naik lagi. Dengan target harga nanti kurang lebih yang pertama itu ada di sini di 114.47 ya. Kalau dia break dari low ini ya, kalau dia break dari low ini atau dari si harga 110.3 ini, nah nanti targetnya di sini di 109.5 sampai terendah itu 107.8. Nah, ini ada area supportnya juga gitu. Artinya si Euro USD kalau misalkan dia turun sampai ke sini, Euro USD juga bisa naik kurang lebih nanti ke harga 3.656 sampai sini ada area demand juga, ada supply zone juga sampai ke harga 5.000 sampai 6.000 ya, 5.000 6.000 ya di sini. Karena ini kan supply zone di daily. Nah, kita coba pakai 4 jam sekarang. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ya kalau misalkan si DXY turun ke sana berarti si Euro USD juga ada potensi untuk naik sampai ke 3.656, bahkan tertingginya itu ada di sini. Di 6.000 kalau kita lihat ya tertingginya dia. Nah, itu ada target dari kenaikan si Euro USD saat ini. Kalau misalkan Euro USD turun dan memang dia break dari sini, ini kan ada area supply ya kalau kita lihat di sini. Ini area demand tapi kecil banget demandnya kalau kita perhatikan. Ya, area demandnya itu sebenarnya ditarik dari sini. Nah, dari sini. Nah, ini area demand zone dia memang cukup kecil kalau kita lihat di sini.
Nah, itu dia menahan dari si pola pergerakan harga ini atau dari si penurunan nih yang hari Jumat kemarin ya. Di sini kita lihat, kemudian kita lihat lagi di sini itu kenapa bisa disebut demand? Karena ini ada area order sejenis order block ya, atau kita sebut sebagai candle hijau di sini. Dan di sini juga ada area bullish engulfing. Nah, ini bullish engulfingnya. Jadi memang masih di area bullish engulfing. Kalau dia break dari sini, maka target turunnya dia ada di sini. Nah, tapi kalau ini target dekatnya dia, gitu. Ini target dekat dari penurunan dia. Kalau target jauh dia itu ada di sini, di 95.600 lagi, begitu. Atau dia akan menguji lagi ke area yang ada di sini, di bawah sini, dimensionnya di sini, begitu. Kalau saat ini sih memang lebih aman dia naik ya, karena memang secara struktur di daily juga udah break, dan target naiknya dia itu ada di sini sama di sini. Jadi memang prefer begitu dia turun ya, sebelum semisal dia belum bisa break ini atau dia belum break dari support ini, maka kita masih bisa harapkan untuk potensi naik lagi lanjut membuat higher high yang baru. Kalau kita lihat sih memang higher high dia itu kurang, kalau kita ukur secara manual ya di sini ya. Kalau kita ukur manual, memang kalau saya perhatikan higher high terbentuk di sini di 1972 atau di angka 2000-an untuk higher high yang barunya dia begitu. Kalau dia turun, ya nanti turunnya pertama di sini satu sama ini yang kedua gitu. Itu sih yang harus saya sampaikan di video ini karena memang ini cukup penting. Kemudian ada support lagi di harga 98.659. Ini adalah support dari si 4 jamnya itu sendiri. Gitu. Jadi memang kita bahas untuk long termnya dulu. Nanti di hari biasa baru kita bahas untuk intraday mappingnya ya, begitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si Euro USD sama DXY kali ini. Semoga dengan ada video ini bisa membantu kalian untuk trading di hari Senin sama di minggu depan nanti. Untuk big view-nya ya, ini kita bahas video minggu ini untuk Euro USD, GBP USD, sama XAU USD itu secara big view-nya semua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.